A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan kisah yang sebelumnya yang berjudul Warung Soto Mbok Karsiem. Cerita ini ditulis oleh Eri Setiani. Sebelum Mang Sukir melanjutkan ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Bude, bapak yang lembut dan mau mendengarkan perkataan anak-anaknya, sekarang berubah banget. Bapak bukan bapakku yang dulu. Asna tertunduk sedih. Sabar, Nduk. Doakan saja semoga Allah membukakan mata hati bapakmu. Bude Parni mengelus kepala Asna. Coba Bude, tempelkan potongan kain kafan itu ke bagian tubuh ibu yang memar dan luka. Aku pengen tahu seperti apa campi-campi dari dukun itu bekerja. Timpal Aska. Bude Parni menempelkan kain kafan itu ke luka Lastri. Dan ajaibnya setelah kain kafan itu diangkat, luka-luka dan memar di tubuh Lastri menghilang tak berbekas. Aneh banget. Hanya dengan kain kafan itu luka dan memar di tubuh ibu hilang secepat itu. Asna mengernyitkan dahi. Logikanya menolak dengan apa yang dilihatnya. Sangat tidak masuk akal. Ya sudah Lando, jangan terlalu dipikirkan. Yang terpenting ibumu sudah ketemu dan juga masih hidup. Sekarang kita tidur dulu. Sudah malam juga. Ajak Bude Parni. Asna mengangguk. Ia tidur di samping ibunya, sedangkan Bude Parni dan Aska tidur di bawah. Asna berusaha memejamkan mata, namun matanya tidak juga bisa terpejam. Otaknya dipenuhi bayang-bayang kejadian di rumah Mbok Karsiem tadi. Wajah Mbok Karsiem dan Murni menari-nari di otaknya. Pria yang datang ke rumah Mbok Karsiem tadi siapa ya? Dia seperti tidak asing. Batin Asna. Asna ingin kembali tidur. Tubuh dan pikiran Asna sangat lelah. Baru saja gadis itu merebahkan tubuh di samping ibunya. Ia sudah terlelap. Asna terbangun ketika menyadari ibunya tidak ada di sampingnya. Gadis itu berjingkat keluar dari kamar. Ia tidak ingin membangunkan Bude dan adiknya. Ia tidak ingin membangunkan Bude dan adiknya. Kemana ibu ya? Gumam Asna. Di ruang tengah, Bapak, Pakde Darmaji dan kerabat lainnya yang tidak pulang tertidur pulas. Mungkin ibu ada di belakang. Asna berjalan ke belakang. Di kamar mandi terdengar aktivitas seseorang sedang mandi. Apa mungkin itu ibu? Pikir Asna. Asna menunggu di kursi kecil yang berada di dekat kamar mandi. Sesekali gadis itu menguap. Cukup lama ibunya di kamar mandi namun tak kunjung keluar. Guyuran air dari dalam kamar mandi masih berlangsung. Ibu tidak kedinginan, ucap Asna. Ia sedikit berteriak supaya suaranya terdengar oleh ibunya yang sedang mandi. Hening, tidak ada jawaban. Aktivitas mandi juga terhenti. Ibu tidak apa-apa? Tanya Asna sekali lagi. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Asna menjadi cemas dengan keadaan ibunya.
Tanpa pikir panjang, gadis itu menggedor kamar mandi. Asna jatuh tersungkur ke dalam kamar mandi. Rupanya kamar mandi tidak terkunci. Tidak ada ibunya di sana. Lantainya pun kering. Padahal tadi terdengar aktivitas orang mandi yang Asna kira itu adalah ibunya. Tengkuk Asna meremang. Bulu-bulu halus di belakang lehernya berdiri. Gegas Asna berdiri. Cepat ia keluar dari sana. Asna berjalan ke ruang tamu. Pintu depan terbuka. Dengan langkah pelan Asna berjalan ke pintu. Sebelum menutup pintu, dari ekor matanya ia melihat ibunya sedang duduk di kursi teras. Asna mengernyitkan dahi. Untuk apa ibunya duduk di teras di tengah malam yang dingin? Asna berjalan mendekati ibunya. "Ibu, kenapa malam-malam begini ada di luar?" Asna memegang kedua bahu ibunya. Lastri tidak menjawab. Pandangannya lurus ke depan. "Ayo Bu, kita masuk ke dalam. Di luar dingin banget. Nanti ibu masuk angin," ajak Asna. Lastri berdiri. Asna menuntun ibunya masuk ke dalam. Tak lupa ia mengunci pintu, lalu mengajak Lastri ke dalam kamar. Asna membantu Lastri membaringkan tubuhnya ke tempat tidur. Ia menyelimuti ibunya itu. Tak lama kemudian Lastri pun tidur. Setelah ibunya tidur, Asna masih terjaga. Ia memikirkan keadaan ibunya. Mungkin saja ibunya mengalami trauma. Dengan keadaannya yang penuh luka memar, pasti Mbok Karsim telah menganiaya ibunya. Apa benar Mbok Karsim yang telah menyiksa ibunya? Sewaktu ia dan Aska ke sana, hanya mendengar suara saja dari dalam kamar. Ia tidak melihat siapa yang berada di dalam kamar itu. Entah ibunya disekap Mbok Karsim atau tidak. Asna tetap tidak suka terhadap wanita tua itu. Ia mengutuk perbuatan Mbok Karsim yang kejam. Haruskah Asna percaya kepada Mbah Broto jika ibunya disekap di rumah Mbok Karsim? Entahlah, Asna tidak peduli. Yang terpenting adalah ibunya sudah ditemukan dan juga masih hidup. Singkat cerita, pagi hari orang-orang yang berada di rumah Abdul sudah bangun. Mereka mengabarkan satu tetangga ke tetangga yang lain. Hingga terdengar ke seluruh warga desa dengan berita dari mulut ke mulut. "Bu Lastri ketemu ya? Berarti dia masih hidup." Tugas Bu Ningsih sambil memilih sayuran di warung Butia. "Iya, katanya dia ditemukan pingsan di jalan dalam keadaan penuh luka memar," sahut Bu Rina. "Kasihan banget Bu Lastri. Mungkin ada yang tidak suka kepadanya atau punya masalah dengannya," timpal Bu Lina. Ia melirik Bu Nur, membuat ibu-ibu yang lain melihat kepada Bu Nur. "Kenapa kalian melihatku seperti itu?" protes Bu Nur. "Siang hari sebelum Bu Lastri menghilang, dia kan ada masalah sama kamu Bu Nur," ucap Bu Ningsih. "Iya, terus kalian pikir aku yang menculik Bu Lastri?" ucap Bu Nur tidak terima. "Aku kan cuma ngomong. Kenapa kamu ngegas gitu Bu Nur?" lirik Bu Ningsih sengit. "Itu sama saja kalian menuduhku. Faktanya memang siang hari sebelum Bu Lastri menghilang, kamu datang ke rumahnya dan marah-marah. Iya kan?" timpal ibu-ibu yang lain. "Iya, aku memang datang dan marah-marah. Siapa yang gak marah coba? Aku pesen kue untuk acara keluarga. Yang Bu Lastri kasih kue basi. Mana waktunya mepet. Aku gak sempat order ke orang lain.
Malu aku sama saudara-saudaraku. Masa aku jamu mereka dengan kue basi? Jelas Bu Nur. Iya sih, tapi Bu Lastri selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Jangan-jangan cuma... Bu Ningsih menghentikan ucapannya, melihat raut wajah Bu Nur yang tidak bersahabat. Cuma apa? Bu Nur berkacak pinggang. Ia mendelik. Jangan marah-marah gitulah Bu Nur. Bu Tia menenangkan Bu Nur. Hari itu Bu Lastri bukan hanya punya masalah denganku. Dia juga ada masalah dengan Mbok Karsiem. Kenapa dia tidak kalian curigai? Kenapa hanya aku? Ucap Bu Nur sewot. Mbok Karsiem sudah tua. Dia juga perempuan yang baik. Sepertinya tidak mungkin dia pelakunya. Timpal ibu-ibu lainnya. Oh, jadi karena itu aku yang jadi tertuduh. Kadang apa yang terlihat baik itu belum tentu baik. Bagus di luar belum tentu dalamnya juga bagus. Ucap Bu Nur. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Ia hanya asal bicara. Apa yang dikatakan Bu Nur barusan membuat sepasang mata yang baru saja sampai di warung menatapnya tajam. Di tempat lain. Ibumu mau diajak kemana? Tanya Abdul. Begitu melihat kedua anaknya dan kakak iparnya memapa istrinya keluar kamar. Ke puskesmas Pak, jawab Aska. Gak perlu lagi dibawa ke puskesmas atau ke bidan. Lihat ibu kalian sudah sembuh kan? Untuk apa dibawa ke bidan atau puskesmas? Tapi Pak, ucapan Asna terpotong. Ibumu sudah sehat. Buang-buang uang saja orang sehat dibawa berobat. Ucap Abdul ketus. Bude Parni geleng-geleng kepala mendengar ucapan Abdul. Bapak kok gitu sih? Lebih sayang uang daripada istrinya. Gerutu Asna. Faktanya memang ibumu sudah sehat. Jawab Abdul datar. Bagaimana Bude? Asna bertanya kepada Bude Parni. Turuti saja perintah bapakmu. Jawab Bude Parni. Asna dan Aska mengangguk. Mereka lalu memapa Lastri duduk. Bude buatkan teh jahe untuk ibumu dulu. Bude Parni berjalan ke dapur. Bapak perlu diruqyah Kak, ucap Asna kepada Aska. Bapak baik-baik saja, tidak perlu diruqyah, saut Abdul. Tiba-tiba ia sudah berada di samping Asna. Benar kata Mbak Asna Pak, Bapak harus diruqyah. Sikap Papa sangat berbeda sejak terlalu akrab dengan Mbah Broto. Aska mendukung perkataan kakaknya. Sudah, cukup. Bapak mau pergi dulu, ucap Abdul. Ia tidak mau berdebat dengan anaknya mengingat istrinya baru saja ditemukan. Kemana Pak? Tanya Aska. Mbah Broto kah? Gitu aja kamu gak tahu. Asna menoyor kepala adiknya. Sebenarnya ucapannya ditunjukkan untuk menyindir bapaknya. Yang disindir menarik napas panjang. Ia lalu pergi. Bapakmu mau kemana nah? Bude Parni muncul dengan segelas teh jahe di tangannya. Paling juga ke rumah Mbah Broto Bude, jawab Asna. Biarkan saja nah, bapakmu itu sudah edan. Jangan kalian berdua terlalu memikirkannya. Yang terpenting ibu kalian sudah di rumah.
Bude cuma gak habis pikir sama bapakmu. Uang ada, tapi buat bawa ibumu ke bidan atau puskesmas saja buang-buang duit. Sepertinya bapak kena jampi-jampi Mbah Broto, Bude, tugas Aska. Mungkin sudah lupakan bapakmu dulu. Yang terpenting sekarang ini adalah ibumu. Lihat tatapannya datar. Mungkin dia mengalami trauma, ucap Bude Parni. Bagaimana kalau ibu dibawa ke psikiater, Bude? Tanya Asna. Ke Plater. Apaan sih kamu, Nduk? Ke Plater itu kalau mobil berada di jalan becek dan berlumpur. Masa ibumu mau diajak ke jalan berlumpur? Gak masuk akal. Bude Parni menjawar telinga Asna. Asna dan Aska terkekeh mendengar perkataan Bude Parni. Sedikit hiburan untuk kedua kakak beradik itu. Kok malah tertawa? Bude sih lucu. Bukan ke Plater, Bude, tapi ke psikiater. Asna bicara dengan mengeja pada kata psikiater. Dibawa ke Ustadz saja sih, saran Bude, timpal Bude Parni. Asna dan Aska saling berpandangan. Aska lantas membuka suara. Setuju, Bude, tapi masalahnya kalau ketahuan bapak, pasti tidak boleh. Bude Parni mengangguk-ngangguk mendengar ucapan Aska. Jangan sampai bapakmu tahu. Ucap Aska terhenti. Ia terkejut melihat keadaan ibunya. Lastri kejang-kejang, matanya melotot memandang langit-langit. Asna, Aska dan Bude Parni panik melihat keadaan Lastri. Ibu kenapa? Asna berusaha menyadarkan ibunya. Aduh, bagaimana ini? Ucap Bude Parni panik. Kenapa dengan Lastri? Pak De Darmaji datang bersama Pak Rusdi. Gak tahu, Pak De. Tiba-tiba ibu kejang-kejang, jawab Aska. Pak Rusdi mendekati ibu. Mulutnya komat kamit membaca sesuatu. Bisa tolong ambilkan air putih? Pinta Pak Rusdi. Asna mengangguk. Secepat kilat pemuda itu melesat ke dapur. Tak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa segelas air putih di tangannya. Ini, Pak. Aska menyerahkan air itu kepada Pak Rusdi. Pak Rusdi menerima air itu. Mulut beliau komat kamit membaca doa. Lalu ditiupnya air itu. Basuhlah wajah ibumu. Pak Rusdi memberikan air itu kepada Asna. Asna membasuh wajah ibunya dengan air yang dibacakan doa oleh Pak Rusdi. Beberapa saat kemudian keadaan Lastri berangsur-angsur membaik. Wanita itu tertidur setelahnya. Apa yang terjadi dengan ibu saya, Pak? Tanya Asna kepada Pak Rusdi. Ibumu dalam pengaruh kekuatan hitam. Kekuatan hitam? Asna terbelalak. Iya, ada kekuatan hitam yang menyelubungi Bu Lastri, jelas Pak Rusdi. Lalu bagaimana supaya kekuatan hitam itu bisa disingkirkan dari ibu saya, Pak? Tanya Aska. Pak Rusdi terdiam sejenak. Ia tengah memikirkan sesuatu. Sulit, ucap Pak Rusdi lirih. Hampir tidak terdengar. Tolong, jauhkan kekuatan hitam itu dari ibu saya. Aska menangkupkan tangan kepada Pak Rusdi.
Saya hanya bisa menolong seperti tadi, karena Bu Lastri sudah ditandai untuk. Pak Rusdi menggantungkan ucapannya. Untuk apa Pak Rusdi? Desak Asna. Sebaiknya kalian minta Pak Abdul untuk tidak meminta bantuan dukun untuk menolong Bu Lastri. Tugas Pak Rusdi. Anda siapa Pak Rusdi? Berani-beraninya bicara seperti itu. Timpal Abdul yang entah dari mana datangnya. Pria itu datang bersama Mbah Broto. Maaf, bukan maksud saya lancang, tapi itu semua demi kebaikan Bu Lastri, jawab Pak Rusdi. Sudahlah Dul, aku pulang saja. Tidak ada gunanya aku di sini. Kalau kamu tidak memaksa tadi, aku malas datang ke rumahmu lagi. Mengingat anak perempuanmu ini sudah mengatakan hal buruk kepadaku. Mbah Broto menunjuk Asna. Saya mohon lupakan saja itu semua. Saya benar-benar minta maaf atas kelakuan Asna tempo hari. Abdul memohon kepada Mbah Broto. Asna dan Aska muak melihat kelakuan bapaknya yang mendewakan Mbah Broto. Baiklah, akan aku lihat keadaan Lastri. Timpal Mbah Broto. Dukun itu memegangi dahi Lastri. Mata Mbah Broto terpejam. Beberapa saat kemudian ia membuka mata. Lastri sudah tidak apa-apa. Tunggu beberapa hari, dia akan normal kembali seperti sedia kala, ucap Mbah Broto. Tadi adik saya itu kejang-kejang loh Mbah. Apa benar dia tidak apa-apa? Celetuk Bude Parni. Biasa, itu reaksi alami, jawab Mbah Broto. Iyakah? Aska mengernyitkan dahi. Mbah Broto menjawab dengan gumaman. Asna diam saja, malas ikut bicara. Sementara Pak De Darmaji dan Pak Rusdi saling bersitatap. Penjelasan Mbah Broto sangat tidak masuk akal. Pak Darmaji, saya pulang dulu. Pak Rusdi menyikut lengan Pak De Darmaji. Mungkin dia merasa tidak dianggap oleh tuan rumah. Biar aku yang mengantarkan, kata Pak De Darmaji. Pak De Darmaji dan Pak Rusdi lalu keluar rumah. Maaf atas sikap Abdul Pak Rusdi. Pak De Darmaji tidak senang dengan sikap Abdul. Tidak masalah Pak Darmaji. Yang saya sesali adalah sikap Pak Abdul yang begitu saja mempercayai dukun. Susah ngomong sama Abdul, kata Pak Darmaji. Aku akan kembali dulu. Pak Rusdi berjalan menuju sepeda motornya, menyalakan mesin. Saat Pak Rusdi hendak meninggalkan rumah Abdul, Pak De Darmaji menghentikannya. Pak Rusdi, benarkah adik ipar saya ditangkap di rumah Mbok Karsiem? Pak De Darmaji berdiri di depan sepeda motor yang dikendarai Pak Rusdi. Kenapa Pak Darmaji berkata seperti itu? Tanya Pak Rusdi. Kata Mbah Broto seperti itu. Sebenarnya tidak baik menuduh orang seperti itu Pak Darmaji. Terlepas dari benar atau tidaknya jangan percaya kepada dukun, ucap Pak Rusdi secara gamblang. Ia lalu tancap gas meninggalkan rumah Abdul. Dalam perjalanan, Pak Rusdi memikirkan keadaan keluarga Abdul. Dalam penglihatan mata batinnya ia melihat cerah di leher Lastri.
Wanita itu sudah ditandai untuk... entahlah. Sikap keras kepala Pak Abdul dan sangat mempercayai dukun itu membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Rusdi merasa ada campur tangan antara Mbah Broto dengan menghilangnya Lastri. Tapi seandainya ia mengatakannya pun, pasti akan dibantah habis-habisan oleh Abdul. Kenapa juga aku kasihan kepada keluarga itu? Pak Abdul saja sebagai imam tidak punya pendirian sendiri. Toh kalau ada salah satu dari anak atau istrinya yang meninggal, itu salah dia sendiri. Sesampainya di rumah sepi, tidak ada istrinya. Mungkin ibu ke rumah Pak Usman, ucap Pak Rusdi. Ia melihat jam yang menempel di dinding. Sudah hampir jam 12. Sebentar lagi Nisa pulang sekolah. Aku jemput saja dia. Pak Rusdi mengambil kunci motor yang ia letakkan di atas meja. Begitu berada di teras, di atas motornya duduk sosok berambut gimbal dengan lidah panjang menculur-culur. Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi dari sini, bentak Pak Rusdi. Jangan ikut campur urusan tuanku, atau kau sendiri yang akan aku habisi, ucap sosok itu dengan suara serak. Ia lalu menghilang. Astagfirullah. Makhluk apa tadi? Siapa tuan dari makhluk itu? Apakah itu peliharaan Mbah Broto atau Mbok Karsiem? Pak Rusdi gegas menaiki motornya. Ia akan menjemput putri bungsunya Anissa yang duduk di kelas 4 SD. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.